Pagi di pasar itu selalu datang dengan suara yang sama, derit roda gerobak, teriakan pedagang, dan bau campuran ikan asin, sayur busuk, serta tanah becek yang tak pernah benar-benar kering. Namun di balik hiruk-pikuk yang seolah hidup, ada sesuatu yang mati perlahan, keberanian. Setiap orang berjalan dengan kepala menunduk, mata menghindari tatapan, dan tangan gemetar setiap kali langkah sepatu bot menghantam lantai pasar. Pasar ini bukan hanya tempat jual beli, melainkan wilayah kekuasaan, dan kekuasaan itu dipegang oleh kekerasan. Nama Sugi Botak tak pernah diucapkan dengan suara keras. Ia hanya beredar dari bibir ke bibir, disertai helaan napas berat dan wajah pucat. Gengnya menyebar seperti tikus kelaparan, memungut setoran dari lapak ke lapak, tanpa tanda pengenal selain tato kasar dan tatapan kosong. Siapapun yang telat membayar akan merasakan bogem mentah, tendangan, atau lapaknya dihancurkan di depan mata. Polisi tahu, warga tahu, tapi tak ada yang benar-benar berani menantang. Di pasar ini, hukum tidak tertulis lebih kejam daripada undang-undang. Para pedagang hidup dalam rutinitas ketakutan yang diwariskan dari hari ke hari. Seorang ibu penjual sayur selalu menyelipkan uang kecil di balik timbangan, bukan untuk kembalian, melainkan untuk jatah preman. Seorang pedagang daging memilih memotong sedikit untungnya daripada harus berurusan dengan kemarahan Sugi. Bahkan anak-anak kuli angkut sudah hafal kapan harus menyingkir ketika bayangan para preman melintas. Diam menjadi bahasa bersama, dan takut adalah mata uang yang paling laku. Di sudut pasar yang jarang dilirik, ada lorong sempit yang selalu basah oleh air kotor. Di sanalah sampah dikumpulkan, ditumpuk, dan dibuang. Tempat itu seolah menjadi simbol nasib mereka yang paling rendah, dan di sanalah seorang pria tua sering terlihat mendorong gerobak reyotnya. Tubuhnya kurus, punggungnya membungkuk, pakaiannya lusuh dan penuh tambalan. Wajahnya dipenuhi keriput yang tampak lebih tua dari usianya sendiri, seakan waktu memperlakukannya lebih kejam daripada siapapun. Tak ada yang tahu namanya, dan tak ada pula yang bertanya. Ia hanya dipanggil, Mbah, atau si tua sampah. Setiap pagi ia menyapu sisa-sisa pasar, kulit bawang, darah ikan, plastik sobek, dan sisa makanan yang tak lagi diinginkan siapapun. Tangannya kasar, kukunya hitam oleh kotoran yang tak pernah benar-benar bersih. Namun langkahnya selalu teratur, seolah ia tahu persis kemana harus melangkah, meski dunia di sekitarnya penuh kekacauan. Saat geng Sugi Botak melintas, suasana pasar selalu berubah. Tawa pedagang mendadak terputus, suara tawar-menawar mengecil, dan udara terasa lebih berat. Pria tua itu pun selalu berhenti bekerja, menepi, dan menundukkan kepala. Bukan karena ia takut semata, melainkan karena begitulah aturan tak tertulis di pasar ini, yang lemah harus tahu diri. Dan pria tua itu, di mata semua orang, adalah gambaran paling nyata dari kelemahan. Suatu pagi, salah satu preman menendang gerobaknya hanya untuk hiburan. Sampah berserakan, bau busuk menyebar, dan tawa kasar meledak di antara mereka. Pria tua itu tak melawan. Ia hanya berlutut perlahan, memunguti kembali sampah dengan tangan gemetar, sementara darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. Tak satu pun pedagang bergerak, tak satu pun suara protes terdengar. Semua berpaling, pura-pura sibuk dengan dagangannya sendiri. Pasar kembali ramai beberapa menit kemudian, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun jauh di dalam hati setiap orang, ada perasaan yang sama, rasa bersalah yang dipendam bersama ketakutan. Mereka tahu, selama Sugi Botak berkuasa, pasar ini akan terus menjadi neraka kecil bagi yang lemah. Dan mereka juga tak tahu, bahwa di antara tumpukan sampah, di balik tubuh renta yang diinjak-injak itu, sesuatu sedang menunggu. Waktunya untuk bangkit, sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada semua preman yang pernah menguasai pasar ini. Pagi berikutnya datang dengan langit kelabu, seolah pasar itu sendiri ikut merasakan beban yang menggantung di udara. Aktivitas kembali berjalan seperti biasa, namun luka kemarin masih terasa di mata para pedagang yang menyaksikannya. Pria tua penarik gerobak sampah itu kembali muncul, berjalan pelan di lorong sempit yang basah, seakan rasa sakit di tubuhnya tak pernah benar-benar pergi. Setiap dorongan gerobak disertai tarikan napas berat, namun wajahnya tetap datar, tanpa keluhan, tanpa kemarahan yang terlihat. Tak lama kemudian, suara sepatu menghentak lantai pasar memecah rutinitas pagi. Sugi Botak datang bersama anak buahnya, tubuh besar mereka memenuhi lorong seperti bayangan gelap yang menelan cahaya. Tawa mereka pecah keras, lebih bising dari teriakan pedagang.
Mata Sugi menyapu sekitar, lalu berhenti pada sosok pria tua itu. Senyum miring muncul di wajah botaknya, senyum orang yang terbiasa merasa berkuasa atas penderitaan orang lain. "Mana jatahmu hari ini, Mbah?" Suara Sugi rendah tapi penuh ancaman. Pria tua itu berhenti, perlahan mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh dari saku celananya. Jumlahnya sedikit, jauh dari cukup. Sugi mengambil uang itu, menghitung dengan santai, lalu tertawa. Tanpa peringatan, bogem mentah menghantam wajah pria tua itu hingga tubuh ringkihnya terlempar ke tumpukan sampah. Anak buah Sugi ikut tertawa, sebagian menendang tubuh pria tua yang sudah jatuh. Darah mengalir lebih deras kali ini, membasahi lantai pasar yang kotor. Setiap tendangan bukan sekadar pukulan, melainkan pernyataan kekuasaan, bahwa hidup seseorang di pasar ini bisa diinjak kapan saja. Pria tua itu meringis, namun tak satu pun jeritan keluar dari mulutnya. Ia hanya melindungi kepala dengan kedua tangan, seakan sudah sangat mengenal rasa sakit semacam ini. Pedagang-pedagang di sekitar lorong menonton dari kejauhan. Ada yang menggenggam uangnya dengan tangan gemetar, ada yang memalingkan wajah, dan ada pula yang menutup mata, berharap semua cepat berlalu. Tak seorang pun bergerak, tak seorang pun berani. Ketakutan telah mengikat kaki mereka lebih kuat daripada rasa iba yang berteriak di dada. Sugi botak jongkok di depan pria tua itu, menarik rambut uban yang kotor hingga wajah renta itu mendongak. "Ingat, hidupmu masih kupelihara karena kau berguna. Sampah sepertimu tahu diri," bisiknya dingin. Setelah itu, ia berdiri dan memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi, meninggalkan tawa dan bau darah di lorong basah. Saat langkah para preman menjauh, lorong kembali sunyi. Pria tua itu tergeletak cukup lama, menunggu rasa nyeri mereda sebelum mencoba bangkit. Dengan tubuh gemetar, ia duduk, memunguti kembali uang receh yang terjatuh, lalu berdiri dengan susah payah. Tidak ada air mata, tidak ada makian, hanya keheningan yang menelan segalanya. Namun kali ini, ketika ia berdiri, sesuatu berubah. Tatapannya tidak lagi kosong. Ada kilatan singkat, sangat cepat, nyaris tak terlihat, tatapan yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Seolah di balik mata renta itu, ada seseorang yang tengah mencatat setiap pukulan, setiap wajah, dan setiap dosa yang baru saja terjadi. Pria tua itu kembali mendorong gerobaknya menyusuri lorong pasar. Dari kejauhan, ia tampak sama seperti sebelumnya, lemah, lusuh, dan tak berarti. Tapi jauh di dalam dirinya, sebuah batas telah dilampaui. Setoran hari itu bukan lagi sekadar uang receh, melainkan darah, dan darah itu menjadi saksi bisu bahwa kesabaran seorang legenda pun ada ujungnya. Hari itu pasar tetap berdenyut seperti biasa, namun luka yang ditinggalkan kemarin masih terasa menggantung di udara. Para pedagang membuka lapak dengan gerakan mekanis, seolah tubuh mereka bergerak tanpa jiwa. Tatapan mereka sesekali melirik ke lorong basah tempat pria tua itu kemarin dihajar, lalu buru-buru berpaling. Tidak ada yang ingin mengingat, karena mengingat berarti harus merasa bersalah. Pria tua itu datang lebih lambat dari biasanya. Langkahnya pincang, bahunya turun sebelah, dan wajahnya tampak lebih pucat. Setiap dorongan gerobak seakan menarik sisa-sisa tenaga yang tersisa di tubuhnya. Namun ia tetap bekerja, menyapu, memunguti sampah, dan membersihkan kotoran yang bahkan tak mau disentuh orang lain. Pasar ini memberinya luka, tapi ia tetap membersihkannya, seolah ada ikatan sunyi antara dirinya dan tempat ini. Beberapa pedagang memperhatikannya diam-diam. Ada yang berbisik lirih, ada yang menghela napas panjang. Seorang pemuda penjual gorengan menggenggam spatulanya erat, matanya merah menahan amarah. Ia melangkah setengah meter ke depan, berniat menghampiri pria tua itu. Namun tangan seorang pedagang yang lebih tua segera menarik lengannya. "Jangan bodoh," bisiknya gemetar, "kalau kau bergerak, kita semua mati." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada. Pemuda itu terdiam, menunduk, lalu kembali ke lapaknya. Minyak panas kembali mendesis, menenggelamkan niat baik yang baru saja lahir. Pria tua itu melihat semua itu dari sudut matanya. Ia tahu, bukan karena mereka kejam, tetapi karena ketakutan telah menjelma menjadi penjara yang tak terlihat. Siang menjelang, dan bayangan geng Sugi botak kembali melintas. Tidak ada pemukulan hari itu, hanya tatapan meremehkan dan tawa sinis. Namun justru ketenangan semu itu terasa lebih menyesakkan. Pasar seolah menahan napas, menunggu ledakan berikutnya. Pria tua itu tetap bekerja, kepalanya tertunduk,
Tubuhnya terlihat rapuh, topeng sempurna bagi seseorang yang ingin dilupakan. Saat matahari condong ke barat, pasar mulai sepi. Pedagang menutup lapak lebih cepat dari biasanya, ingin segera pulang sebelum gelap. Pria tua itu mendorong gerobaknya menuju sudut pasar, ke arah gubuk kecil yang hampir tak terlihat di balik tembok kusam. Di sanalah ia biasa beristirahat, sendirian, ditemani bau sampah dan kesunyian. Di dalam gubuk, ia duduk perlahan, mengatur napas. Tangannya gemetar saat membersihkan darah kering di pelipisnya. Saat bajunya sedikit terangkat, terlihat samar bekas luka lama, sayatan, lebam, dan garis-garis pudar seperti bekas peperangan yang tak pernah diceritakan. Ia menatap pantulan wajahnya di kaleng berkarat, lalu tersenyum tipis, senyum yang tak mengandung keputusasaan. Di luar, pasar telah gelap, namun di dalam diri pria tua itu, sesuatu justru mulai menyala. Diam yang selama ini ia pelihara bukan lagi tanda menyerah, melainkan penantian. Ia tahu, ketakutan orang-orang telah membunuh keberanian mereka perlahan. Dan jika tak ada yang berani mematahkan rantai itu, maka ia sendiri yang akan melakukannya, meski dunia hanya mengenalnya sebagai tukang sampah yang tak berarti. Malam turun perlahan di atas pasar yang mulai kosong, menyisakan lampu-lampu redup dan genangan air kotor yang memantulkan cahaya pucat. Di balik tembok kusam, gubuk kecil pria tua itu berdiri seperti bayangan yang dilupakan dunia. Angin malam menyusup melalui celah papan, membawa bau busuk yang sudah terlalu akrab baginya. Ia duduk bersila di lantai tanah, punggungnya bersandar pada dinding rapuh, membiarkan keheningan menelan rasa sakit yang masih berdenyut di tubuhnya. Dengan gerakan pelan, ia membuka baju lusuhnya. Setiap tarikan kain memperlihatkan lebih banyak rahasia yang selama ini tersembunyi. Di balik kulit keriput itu, tubuhnya penuh bekas luka lama, sayatan dalam yang sudah menutup, bekas tembakan, dan memar yang seolah terukir permanen. Luka-luka itu bukan milik tukang sampah biasa. Itu adalah jejak hidup seseorang yang pernah berjalan di jalur kekerasan, seseorang yang pernah berdiri di medan di mana nyawa manusia dipertaruhkan tanpa ragu. Di dada kirinya, hampir tertutup oleh kerutan usia, tampak samar sebuah tato tengkorak dengan 5 retakan di sekelilingnya. Warnanya telah pudar, nyaris menyatu dengan kulit, namun bentuknya masih jelas bagi siapapun yang tahu artinya. Pria tua itu menatap tato itu lama, jarinya menyentuhnya perlahan, seolah menyentuh masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Napasnya berat, bukan karena nyeri, melainkan karena ingatan yang mulai bangkit. Kilasan-kilasan muncul di benaknya, suara benturan besi, jeritan di malam gelap, darah yang mengalir di lantai dingin. 5 sosok berdiri berdampingan, masing-masing membawa nama dan reputasi yang membuat dunia hitam gemetar. Mereka bukan pahlawan, bukan pula penjahat biasa. Mereka adalah penegak hukum jalanan, dikenal dengan satu julukan yang tak pernah disebut sembarangan, 5 Raja Tengkorak. Pria tua itu memejamkan mata, mengingat sumpah lama yang pernah ia ucapkan. Sumpah untuk menghilang, untuk berhenti, untuk tidak lagi membiarkan kekerasan menguasai hidupnya. Ia memilih pasar ini, pekerjaan hina ini, sebagai penebusan. Membersihkan sampah orang lain agar darah tak lagi menempel di tangannya. Namun kini, sumpah itu retak, sedikit demi sedikit, bersama setiap pukulan yang ia terima. Ia bangkit perlahan, mengambil botol air kecil, membersihkan luka-lukanya dengan tenang. Tidak ada rintihan, tidak ada keluhan. Setiap sentuhan terasa seperti ritual, menguatkan kembali tubuh yang pernah dilatih untuk bertahan di batas kematian. Di sudut gubuk, sebuah peti kayu tua tergeletak, tertutup debu dan karat. Ia menatapnya lama, namun belum mendekat. Di luar, suara tawa preman terdengar samar dari kejauhan, bercampur dengan denting botol dan kata-kata kotor. Pria tua itu mengepalkan tangan. Untuk sesaat, otot di lengannya menegang, memperlihatkan sisa kekuatan yang tak seharusnya dimiliki tubuh setua itu. Ia menghembuskan napas panjang, menenangkan diri, seakan menahan sesuatu yang ingin keluar. Malam itu, ia memilih kembali duduk dalam gelap. Belum sekarang, katanya pada dirinya sendiri. Tapi luka-luka itu telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Nama yang sudah ia kubur mulai berbisik di kepalanya, memanggil, menuntut. Dan pria tua itu tahu, cepat atau lambat, pasar ini akan memaksanya mengingat siapa dirinya sebenarnya, bukan sebagai tukang sampah, melainkan sebagai legenda yang pernah membuat dunia berlutut. Pagi itu pasar terbangun dengan suara hujan gerimis yang jatuh di atap seng, menciptakan irama dingin yang menembus tulang.
Pria tua itu kembali mendorong gerobaknya, roda berderit seakan ikut merasakan berat beban yang ia pikul. Luka-luka di tubuhnya masih perih, namun langkahnya tampak lebih mantap dari hari-hari sebelumnya. Ada ketenangan aneh di wajahnya, ketenangan seseorang yang telah mengambil keputusan besar, meski belum mengucapkannya pada siapapun. Pedagang-pedagang memperhatikannya dengan perasaan campur aduk. Beberapa menunduk saat pria tua itu lewat, yang lain menatap dengan mata penuh iba. Seorang nenek penjual jamu menyelipkan sepotong roti ke dalam saku gerobaknya tanpa berkata apa-apa. Pria tua itu berhenti sejenak, menoleh, dan mengangguk pelan. Di pasar yang kejam ini, isyarat kecil semacam itu terasa lebih berharga daripada kata-kata. Namun ketenangan pagi tak bertahan lama. Menjelang siang, Sugi botak muncul dengan wajah masam, seolah ada amarah yang belum tersalurkan. Langkahnya cepat, napasnya berat, dan tatapannya mencari-cari. Ketika matanya menemukan pria tua itu, senyum kejam kembali terukir di wajahnya. Masih bisa jalan rupanya, gumamnya, cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitarnya. Tanpa banyak bicara, salah satu anak buah Sugi menendang gerobak sampah itu hingga terbalik. Sampah berserakan, air kotor memercik kemana-mana. Pria tua itu terjatuh, lututnya menghantam lantai keras. Tawa preman meledak, disambut keheningan pedagang yang kembali membeku. Sugi melangkah maju, menginjak tangan pria tua itu dengan sepatu botnya, menekan perlahan, menikmati setiap detik penderitaan. "Aku bilang setorannya kurang," kata Sugi dingin. Ia menunduk, menatap wajah Renta yang kini basah oleh air dan darah. Untuk pertama kalinya, pria tua itu mengangkat kepala tanpa menunduk. Mata mereka bertemu. Tidak ada permohonan di sana, tidak ada ketakutan, hanya tatapan datar yang membuat langkah Sugi terhenti sesaat. Detik itu singkat, namun cukup untuk mengubah sesuatu. Sugi menggeram, marah karena merasa dilawan tanpa kata. Ia mengangkat kaki dan menendang tubuh pria tua itu hingga terguling. Pedagang-pedagang menutup mata, beberapa menggigit bibir menahan emosi. Pria tua itu tergeletak, napasnya tersengal, namun tangannya perlahan mengepal di atas lantai yang basah. Sugi pergi dengan tawa puas, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Pasar kembali bergerak, namun lebih sunyi dari sebelumnya. Pria tua itu bangkit dengan susah payah, memunguti kembali sampahnya satu persatu. Gerakannya lambat, tapi teratur. Setiap sampah yang ia ambil seakan menjadi simbol penghinaan yang ia simpan dalam ingatan. Saat ia mendorong gerobaknya menjauh dari lorong itu, wajahnya tertutup bayangan. Tidak ada lagi kebingungan di sana. Yang tersisa hanyalah kesadaran dingin bahwa garis terakhir telah dilewati. Kesabaran yang selama ini ia pelihara telah habis diinjak. Dan di balik langkah terlatih itu, sebuah tekad mulai mengeras, tekad bahwa mulai hari ini, pasar ini tidak lagi menjadi tempat di mana yang kuat bebas menginjak yang lemah. Malam datang dengan sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Hujan telah berhenti, menyisakan udara lembab dan bau tanah basah yang merayap hingga ke gubuk kecil di sudut pasar. Pria tua itu duduk sendirian, punggungnya tegak meski tubuhnya lelah. Rasa nyeri masih berdenyut, namun kali ini ia tidak melawannya, ia membiarkannya hadir, seperti pengingat bahwa sesuatu telah berubah dan tak bisa diputar kembali. Ia menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya kuning redup memantul di dinding papan, memperlihatkan bayangan tubuhnya yang tampak lebih besar dari kenyataan. Dengan gerakan perlahan, ia membuka peti kayu tua yang selama ini hanya ia pandangi dari kejauhan. Engselnya berdecit pelan, seolah mengeluh karena terlalu lama dikunci oleh waktu dan penyesalan. Di dalamnya tidak ada harta, tidak ada emas, hanya kain hitam terlipat rapi, sepasang sarung tangan usang, dan sebuah simbol logam berbentuk tengkorak dengan 5 guratan halus di dahinya. Pria tua itu mengangkat simbol itu, merasakan dinginnya di telapak tangan. Napasnya tertahan, kenangan yang selama ini ia tekan kini menyerbu tanpa ampun. Ia teringat malam-malam panjang ketika nama itu disebut dengan bisikan ketakutan. Terbayang wajah-wajah yang dulu berdiri bersamanya, 5 orang, 1 sumpah, 1 tujuan. Mereka bukan malaikat, tapi mereka menegakkan aturan ketika hukum tak pernah datang. Ketika dunia hanya mengenal kekerasan, mereka menjadi bahasa yang dipahami semua pihak. Dan dari situlah lahir julukan yang tak pernah ia ucapkan lagi selama bertahun-tahun. Pria tua itu menutup mata. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia mengucapkan nama itu dalam hati, pelan, nyaris tak terdengar. Raja Tengkorak. Dadanya terasa sesak, bukan oleh kebanggaan,
melainkan oleh beban dosa yang menyertainya. Ia pernah berjanji pada dirinya sendiri untuk mengubur nama itu selamanya. Namun pasar ini, dengan ketakutannya yang membusuk, telah memanggilnya kembali. Di luar gubuk, suara langkah kaki terdengar. Seorang pria tua lain berdiri ragu di depan pintu, mantan kuli pasar yang dulu pernah berkecimpung di dunia gelap. Tatapan mereka bertemu dalam cahaya redup. Pria itu membeku, menelan ludah, lalu berbisik dengan suara gemetar, "Gerakanmu, aku pernah melihatnya dulu." Ia tak menyebut nama itu, tapi ketakutan di matanya mengatakan segalanya. Pria tua itu tak menyangkal. Ia hanya memalingkan wajah, seakan memberi isyarat agar rahasia itu tetap terkunci. Pria di depan pintu mundur perlahan, seperti seseorang yang baru melihat hantu masa lalu hidup kembali. Malam kembali sunyi, namun sunyi yang kini penuh makna. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Pria tua itu berdiri, menyampirkan kain hitam di bahunya, bukan sebagai seragam, melainkan sebagai pengingat siapa dirinya dulu. Ia tidak tersenyum, ia tidak marah, yang ada hanyalah ketenangan dingin, ketenangan seseorang yang akhirnya berhenti lari. Di kejauhan, tawa preman terdengar lagi, sombong dan tanpa takut. Pria tua itu melangkah keluar dari gubuk, menatap ke arah pasar yang gelap. Malam itu, tanpa satu pun darah tumpah, keputusan telah dibuat. Nama yang lama terkubur telah dipanggil kembali, dan pasar ini akan segera belajar mengingatnya. Malam itu pasar tak sepenuhnya tidur. Lampu-lampu redup masih menyala, memantulkan bayangan panjang di lantai basah. Pria tua itu berjalan menyusuri lorong dengan langkah ringan, jauh berbeda dari jalannya yang terlatih di siang hari. Kain hitam menutupi bahunya, menyatu dengan gelap. Wajahnya tenang, napasnya teratur. Ia tidak mencari keributan, ia hanya mengikuti alur yang sudah lama ia pahami, alur yang dulu menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Di sudut belakang pasar, dua anak buah Sugi Botak berjaga sambil merokok. Mereka tertawa keras, membicarakan setoran dan ancaman esok hari. Salah satu dari mereka menendang kaleng kosong, tak sadar ada bayangan yang mendekat tanpa suara. Detik berikutnya, rokok itu jatuh ke tanah, menyisakan bara merah yang padam oleh genangan air. Gerakan itu cepat, bersih, dan senyap. Pria tua itu tidak memukul dengan amarah, melainkan dengan perhitungan. Satu jatuh, disusul yang lain, bukan untuk dibunuh, tapi cukup untuk mengingatkan. Tubuh-tubuh itu tergeletak, napas terengah, mata terbelalak oleh ketakutan yang datang terlalu tiba-tiba. Tak ada teriakan, tak ada saksi. Pria tua itu berdiri sejenak, menatap wajah-wajah yang kini tak lagi sombong. Ia menunduk, berbisik pelan, bukan ancaman, melainkan peringatan yang dingin. Kata-katanya sederhana, tapi berat. Lalu ia pergi, meninggalkan lorong kembali sunyi seperti semula. Pagi harinya, kabar itu menyebar tanpa suara. Dua preman ditemukan terkapar di belakang pasar. Tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Tidak ada luka berlebihan, tapi rasa takut menjalar cepat. Para pedagang saling bertukar pandang, bisik-bisik mulai terdengar. Untuk pertama kalinya, ketakutan tidak hanya dimiliki oleh mereka. Sugi Botak mendengar kabar itu dengan dahi berkerut. Ia marah, bukan karena anak buahnya tumbang, melainkan karena ada yang berani bergerak tanpa seizinnya. Ia mengumpulkan orang-orangnya, memerintahkan penjagaan diperketat. Namun di balik suara kerasnya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Pria tua itu kembali mendorong gerobaknya di siang hari, sama seperti biasa. Pakaiannya lusuh, punggungnya membungkuk, wajahnya tampak lelah. Tidak ada yang menyangka bahwa malam sebelumnya ia adalah bayangan yang membuat preman-preman gemetar. Ia menyapu sampah dengan sabar, seolah tak terjadi apa-apa. Namun pasar merasakannya. Udara berubah. Ada jeda dalam tawa preman, ada ragu dalam langkah mereka. Tanda pertama telah ditorehkan dalam gelap, tanda bahwa ketakutan tidak lagi berjalan satu arah. Dan bagi pria tua itu, ini baru permulaan. Pagi itu pasar terbangun dengan bisik-bisik yang lebih ramai dari teriakan. Penjual, kabar tentang dua preman yang tumbang di belakang pasar menyebar seperti asap tipis, tak terlihat jelas, tapi baunya terasa di mana-mana. Wajah-wajah yang biasanya pucat kini memancarkan sesuatu yang berbeda, rasa ingin tahu bercampur harap, meski masih dibungkus ketakutan. Pasar belum berani bersuara, tapi ia mulai mendengar. Pria tua itu kembali muncul di lorong basah, mendorong gerobaknya dengan irama yang sama. Namun ada detail kecil yang berubah, ia tak lagi menunduk terlalu dalam.
Tatapannya menyapu sekitar dengan tenang, menghitung jarak, membaca kebiasaan. Para pedagang yang memperhatikannya merasakan getaran aneh, seolah sosok renta itu membawa udara lain di sekelilingnya. Seorang anak kuli angkut berhenti sejenak, menatap punggungnya, lalu berbisik, ada yang beda. Sugi Botak datang lebih awal dari biasanya. Ia berjalan cepat, rahangnya mengeras, dan matanya liar mencari-cari. Ia memeriksa sudut-sudut pasar, memaki anak buahnya yang terlihat gugup. Siapapun yang main di wilayahku akan kubuat menyesal, bentaknya. Namun ancaman itu terdengar seperti upaya meyakinkan diri sendiri, dan pasar menangkap celah itu. Menjelang siang, satu lagi kabar muncul. Seorang preman yang biasa memalak di pintu masuk pasar ditemukan terduduk lemas di bangku, napasnya berat, wajahnya pucat. Tidak ada yang melihat apa-apa. Tidak ada keributan. Hanya sisa ketakutan yang tertinggal seperti bekas kaki di lumpur. Orang-orang mulai saling bertukar pandang lebih lama dari biasanya. Di lorong sempit, pria tua itu berhenti sejenak untuk mengikat tali gerobaknya yang longgar. Tangannya cekatan, gerakannya presisi. Saat ia berdiri, matanya bertemu dengan mata seorang pedagang daging yang dulu selalu berpaling. Kali ini, pedagang itu tidak menghindar. Ia mengangguk kecil, isyarat singkat, tapi syarat makna. Pria tua itu membalas dengan anggukan yang sama, tanpa senyum. Sore hari, Sugi Botak mengumpulkan anak buahnya di tengah pasar. Suaranya keras, mencoba menutup retakan yang mulai melebar. Perketat penjagaan, jangan jalan sendirian, perintahnya. Namun perintah itu justru menelanjangi ketakutan yang ingin ia sembunyikan. Para preman saling menatap, ragu, lalu mengangguk dengan gerakan kaku. Malam kembali turun, lampu-lampu menyala lebih terang dari biasanya, seolah pasar ingin mengusir bayangan. Pria tua itu tidak langsung bergerak. Ia menunggu, duduk di gubuknya, mendengarkan langkah-langkah yang lewat, menghitung napas. Kesabaran lamanya kini menjadi senjata paling tajam. Ia tahu, ketakutan yang berbalik arah akan membuat musuh melakukan kesalahan. Dan benar saja, di kejauhan, langkah tergesa terdengar, suara gaduh yang tak teratur. Pria tua itu berdiri, menyampirkan kain hitamnya, lalu melangkah ke gelap dengan tenang. Pasar telah berubah medan. Gelombang takut kini tak lagi menghantam yang lemah. Ia berbalik, mencari mereka yang selama ini merasa kebal. Malam itu pasar terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya merapat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Langkah-langkah tergesa yang tadi terdengar kini berubah menjadi bisikan panik, lalu sunyi mendadak. Pria tua itu bergerak di antara bayangan, tidak tergesa, tidak ragu. Setiap sudut pasar ia hafal, setiap celah ia kenal. Tempat ini telah menjadi peta hidupnya selama bertahun-tahun menyamar sebagai orang yang tak berarti. Di dekat gudang tua, 3 preman berkumpul, mencoba menenangkan diri dengan rokok yang tak pernah benar-benar dihisap. Tangan mereka gemetar, mata mereka terus menyapu kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang mereka tunggu, hanya tahu bahwa sesuatu sedang mengincar. Ketika satu dari mereka menoleh, yang ia lihat hanya kilatan mata di gelap, cukup untuk membuat napasnya terhenti. Gerakan berikutnya nyaris tak terdengar. Satu tubuh jatuh lebih dulu, disusul 2 lainnya dalam hitungan detik. Tidak ada teriakan, hanya suara napas yang tersedak ketakutan. Pria tua itu berdiri di antara mereka, napasnya stabil, wajahnya datar. Ia tidak menikmati ini, ia hanya menyelesaikan sesuatu yang terlalu lama dibiarkan membusuk. Kabar tentang kejadian itu menyebar lebih cepat dari sebelumnya. Bukan lewat teriakan, melainkan lewat ketidakhadiran. Lapak-lapak yang biasanya dijaga preman kini kosong. Jalur-jalur pungutan sepi. Pasar merasakan perubahan itu seperti tubuh yang baru saja sembuh dari demam tinggi, lemas, tapi mulai bisa bernapas lega. Sugi Botak akhirnya kehilangan kesabaran. Amarahnya meledak, menghantam meja, memaki siapapun yang ada di dekatnya. Ia memerintahkan pencarian besar-besaran, menyebut-nyebut hantu pasar dengan nada meremehkan. Namun saat sendirian, ia mengusap keringat di tengkuknya, mengingat cerita lama yang pernah ia dengar tentang legenda yang menghilang tanpa kubur. Di sisi lain pasar, seorang pria tua bekas gangster duduk termenung di lapaknya yang hampir tutup. Ia memandangi simbol tengkorak kecil yang tergambar samar di kain hitam pria tua itu tadi malam. Bibirnya bergetar. Kalau benar dia, gumamnya pelan, lalu menelan ludah. Ketakutan lama yang ia kira telah mati kini bangkit dari dasar ingatan. Pria tua itu kembali ke gubuknya menjelang subuh. Ia membersihkan tangannya dengan air dingin,
menatap pantulan wajahnya yang penuh garis usia. Tidak ada kebanggaan di sana, hanya tekad. Ia tahu, semakin dekat ia ke pusat kekuasaan Sugi, semakin besar badai yang akan datang. Namun ia juga tahu satu hal, ia tak lagi sendirian. Pasar mulai berpihak, meski masih dalam diam. Saat matahari terbit, cahaya pagi menyapu pasar yang terasa asing. Untuk pertama kalinya, tidak ada setoran yang dikumpulkan. Tidak ada teriakan ancaman. Pria tua itu mendorong gerobaknya melewati lorong utama, dan orang-orang memberi jalan. Tanpa mahkota, tanpa pengumuman, raja itu telah bangkit, dan kekuasaannya tidak lahir dari takut, melainkan dari keadilan yang lama dirampas. Pagi itu pasar terasa asing, seperti tubuh yang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Tidak ada teriakan kasar yang memerintah, tidak ada sepatu bot yang menghentak lantai dengan sengaja untuk menakut-nakuti. Para pedagang membuka lapak dengan ragu, menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Ketika matahari naik lebih tinggi dan ketenangan itu tetap bertahan, mereka mulai saling menatap, tak percaya, tapi berharap. Pria tua itu tetap datang seperti biasa. Gerobaknya berderit, pakaiannya lusuh, wajahnya lelah. Namun kali ini, setiap langkahnya diiringi pandangan yang berbeda. Orang-orang tak lagi memalingkan wajah. Beberapa mengangguk kecil, yang lain sekadar memberi ruang. Tidak ada sorak, tidak ada ucapan terima kasih. Hanya pengakuan diam-diam bahwa sesuatu telah berubah, dan perubahan itu berjalan di depan mereka dalam wujud yang tak terduga. Di sudut pasar, sekelompok pedagang berkumpul dengan suara lirih. Mereka menyebut kejadian-kejadian beberapa malam terakhir, menyusun potongan-potongan cerita yang terpisah. Ada yang menyebut gerakan senyap, ada yang menyebut simbol tengkorak, ada pula yang mengingat cerita lama dari dunia gelap. Untuk pertama kalinya, sebuah nama muncul dari mulut ke mulut, pelan, nyaris seperti doa yang takut didengar. Raja Tengkorak. Nama itu menyebar bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai harapan. Harapan yang rapuh, tapi nyata. Seorang ibu penjual sayur menyeka matanya saat melihat preman yang biasanya memalak lapaknya kini berjalan cepat menjauh. Seorang kuli angkut menarik napas lega tanpa sadar. Ketakutan belum hilang, tapi ia tak lagi berdiri sendirian. Ia mulai berbagi tempat dengan keberanian kecil yang baru lahir. Sugi botak merasakan perubahan itu seperti duri di tenggorokan. Anak buahnya semakin jarang terlihat. Setoran menipis, laporan datang terlambat, dan tatapan orang-orang tak lagi serendah dulu. Ia memecahkan botol di dinding, amarahnya meluap. Cari dia, perintahnya dengan suara serak. Siapapun itu, hidup atau mati. Namun perintah itu disambut keheningan yang canggung. Di balik keheningan itu, ketakutan telah berpindah tangan. Anak buah Sugi mulai menghindari lorong gelap, memilih berjalan berkelompok, bahkan saling curiga. Setiap bayangan terasa hidup, setiap bunyi kecil terasa mengancam. Mereka tak lagi tertawa keras. Dunia yang dulu mereka kuasai kini terasa asing dan memusuhi. Sore menjelang, seorang pedagang tua mendekati pria tua penarik gerobak itu. Tangannya gemetar saat menyelipkan sebungkus nasi ke atas tumpukan sampah. "Terima kasih," bisiknya hampir tak terdengar. Pria tua itu menatapnya sejenak, lalu menggeleng pelan. "Belum," jawabnya singkat. Kata itu bukan penolakan, melainkan janji bahwa semuanya belum selesai. Malam turun dengan awan tebal menggantung. Pria tua itu berdiri di depan gubuknya, menatap ke arah pusat pasar tempat kekuasaan Sugi bertahan. Napasnya teratur, pikirannya jernih. Ia tahu, ketika nama itu mulai disebut, maka perburuan sesungguhnya baru dimulai. Dan ia siap, bukan untuk dikenang sebagai legenda, melainkan untuk mengakhiri sebuah teror yang terlalu lama dibiarkan hidup. Malam itu, pasar berubah menjadi labirin kegelisahan. Sugi botak mengerahkan sisa kekuatannya, menyisir setiap lorong dengan amarah yang dipaksakan. Lampu-lampu tambahan dipasang, teriakan perintah menggema, namun suara itu terdengar rapuh, seperti topeng yang retak. Ia tidak lagi menunggu mangsa, ia memburu bayangan yang telah menggerogoti kewibawaannya sedikit demi sedikit. Anak buahnya bergerak berkelompok, bahu saling menempel, mata menyala oleh takut yang tak diakui. Setiap langkah terasa berat, setiap sudut terasa mencurigakan. Mereka memeriksa gudang, kolong meja, balik kios-kios kosong. Tak ada apa-apa, hanya keheningan yang menekan dada, memaksa napas menjadi pendek dan tergesa. Di atas atap seng yang lembab, pria tua itu bergerak tanpa suara. Kain hitamnya menyatu dengan malam, langkahnya ringan seperti kenangan yang kembali ke tempat semula. Ia tidak memancing,
tidak tergesa. Ia menunggu kesalahan, dan kesalahan selalu lahir dari ketakutan. Dari ketinggian, ia melihat barisan preman yang kacau, ritme mereka berantakan, komunikasi terputus oleh panik. Kesalahan pertama datang cepat. Dua preman memisahkan diri, mencoba memotong jalan. Pria tua itu turun seperti bayangan yang jatuh ke tempatnya sendiri. Tidak ada perlawanan berarti, hanya kepanikan yang dipatahkan dengan presisi. Ia meninggalkan mereka hidup, cukup hidup untuk menyampaikan pesan yang tak perlu kata. Kabar itu sampai ke Sugi Botak dalam bentuk wajah-wajah pucat dan suara bergetar. Amarahnya melonjak, namun kali ini amarah itu beradu dengan ketidakpastian. Ia menggeram, memaki, menendang apa saja yang ada di dekatnya. Namun ia tahu, teror telah berbalik arah. Yang dulu ia tanam kini tumbuh, dan akarnya mencengkeram. Di sisi lain pasar, para pedagang menutup lapak lebih lambat dari biasanya. Mereka menunggu. Ada rasa aneh di udara, bukan euforia, melainkan keberanian yang baru belajar berdiri. Bisikan berubah menjadi tatapan saling menguatkan. Mereka tidak membantu, belum. Tapi mereka tidak lagi menghalangi diri sendiri dengan diam yang membunuh. Menjelang tengah malam, Sugi Botak berdiri sendirian di lorong utama. Ia memanggil, berteriak, menantang bayangan agar menampakkan diri. Suaranya menggema, lalu tenggelam. Tidak ada jawaban, hanya bunyi angin dan detak jam yang terlalu jelas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan apa artinya menjadi kecil di wilayah yang dulu ia kuasai. Dari kejauhan, pria tua itu mengamati. Tidak ada kebencian di matanya, hanya keputusan yang matang. Perburuan ini hampir selesai, namun akhir tak selalu datang dengan gegap gempita. Ia melangkah pergi, membiarkan malam menyelesaikan sisanya. Pasar telah memilih, dan ketika perburuan berbalik, yang tersisa hanyalah waktu sebelum kebenaran berdiri di bawah cahaya. Pagi menyingsing dengan cahaya pucat yang menyapu pasar, memperlihatkan sisa-sisa malam yang penuh kegelisahan. Lorong-lorong tampak berantakan, bukan oleh perkelahian, melainkan oleh jejak panik, kursi tergeser, pintu kios terbuka setengah, puntung rokok yang terinjak. Pasar itu berdiri seperti saksi bisu bahwa kekuasaan bisa runtuh tanpa suara tembakan, cukup dengan rasa takut yang berpindah tangan. Sugi Botak muncul terlambat, wajahnya kusam, matanya merah, langkahnya kehilangan irama. Ia mencoba menegakkan badan, memanggil anak buah dengan suara yang dipaksa tegas. Namun yang datang hanya sebagian, yang lain menghilang, tak menjawab panggilan. Beberapa berdiri jauh, menjaga jarak, seolah takut berada terlalu dekat dengan pusat badai yang mulai runtuh. Di sudut pasar, pria tua itu bekerja seperti biasa. Gerobaknya bergerak perlahan, tangannya memunguti sisa-sisa malam. Namun hari ini, orang-orang memperhatikannya dengan cara yang tak lagi sembunyi. Tatapan mereka tidak memohon, tidak pula takut, melainkan penuh keyakinan yang pelan tapi mantap. Pasar mulai percaya pada ritme baru yang tak diatur oleh teriakan. Sugi Botak merasakannya. Ia menoleh, menatap pria tua itu lebih lama dari biasanya. Ada kebingungan yang tak ia akui, seperti melihat bayangan yang tak bisa disentuh. Ia ingin mendekat, ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Namun kakinya tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, keraguan yang tumbuh dari ketakutan. Menjelang siang, satu kabar menghantam seperti palu. Seorang tangan kanan Sugi memilih pergi, membawa sebagian uang setoran dan tidak kembali. Disusul dua nama lain. Pengkhianatan itu sunyi, tanpa pengumuman. Sugi Botak meraung, memecahkan peti, memaki nama-nama yang tak lagi menjawab. Singgasananya retak, dan ia tahu retakan itu tak bisa ditambal dengan ancaman. Di antara pedagang, keberanian kecil berubah menjadi tindakan sederhana. Mereka menutup laci setoran lebih awal. Mereka berdiri lebih tegak saat preman lewat. Tidak ada perlawanan terbuka, belum, namun garis batas telah digeser. Ketika kekuasaan goyah, bahkan diam pun bisa menjadi penolakan. Sore hari, hujan turun lagi, ringan namun merata. Pria tua itu berhenti sejenak di lorong utama, menatap air yang mengalir membawa kotoran menjauh. Ia tahu, puncak selalu datang setelah retakan melebar. Ia tidak tergesa, kemenangan yang tergesa hanya melahirkan kekacauan baru. Yang ia cari adalah akhir yang bersih, agar pasar benar-benar aman. Saat malam mendekat, Sugi Botak mengurung diri di gudang pusat. Lampu menyala terang, pintu dikunci, penjagaan diperketat. Ia memilih bertahan, bukan menyerang. Di kejauhan, pria tua itu mengamati dengan tenang.
Retaknya singgasana telah terlihat. Tinggal menunggu satu dorongan terakhir, dan ia tahu, dorongan itu akan datang, entah dari luar, atau dari ketakutan Sugi sendiri. Malam itu, pasar menahan napas lebih lama dari biasanya. Hujan berhenti, menyisakan genangan yang memantulkan cahaya lampu gudang pusat, tempat Sugi Botak bersembunyi. Para pedagang tidak langsung pulang. Mereka berdiri di balik lapak yang setengah tertutup, mengintip dengan jantung berdebar. Ada firasat yang sama di dada mereka, malam ini bukan malam biasa. Pria tua itu melangkah keluar dari gubuknya dengan tenang. Ia tidak membawa senjata mencolok, hanya kain hitam yang kini ia kenakan dengan mantap. Punggungnya tak lagi membungkuk, setiap langkahnya lurus, terukur. Orang-orang yang melihatnya merasakan sesuatu runtuh di dalam diri. Mereka, bayangan tukang sampah yang lemah lenyap, digantikan sosok lain yang lebih besar dari cerita. Di depan gudang, penjagaan Sugi tersisa sedikit. Wajah-wajah yang dulu keras kini pucat. Ketika pria tua itu mendekat, salah satu dari mereka mundur tanpa perlawanan. Yang lain mencoba menghalangi, tapi ragu mematahkan niatnya sendiri. Dalam hitungan detik, lorong depan gudang kosong, bukan oleh kekerasan berlebihan, melainkan oleh ketakutan yang memilih menyingkir. Pintu gudang terbuka, cahaya terang menyilaukan, memperlihatkan Sugi Botak berdiri dengan napas tersengal. Matanya membelalak saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Ia mengenali tatapan itu, tatapan yang pernah ia dengar dalam cerita lama, tatapan yang tak memerlukan ancaman. Untuk pertama kalinya, Sugi tak menemukan kata-kata. Pria tua itu melangkah masuk. Ia membuka kain hitamnya sedikit, memperlihatkan simbol tengkorak dengan 5 guratan yang pudar. Sebuah desahan tertahan terdengar dari mulut-mulut yang mengintip di luar. Nama itu tak diucapkan, namun semua tahu. Legenda yang selama ini berbisik kini berdiri di bawah cahaya, tanpa topeng, tanpa sembunyi. Aku datang untuk mengakhiri ini, kata pria tua itu pelan. Suaranya tidak meninggi, namun ruangan terasa mengecil. Sugi Botak mundur setapak, amarah dan takut bertabrakan di wajahnya. Ia mencoba mengangkat suara, tapi keberanian itu pecah sebelum menjadi teriakan. Kekuasaan yang ia bangun dari ketakutan tak punya pijakan saat berhadapan dengan ketenangan yang tak bisa digoyahkan. Di luar gudang, pasar mulai bergerak. Orang-orang berkumpul, berani menatap lurus. Tidak ada sorak, tidak ada dorongan untuk balas dendam. Mereka hanya ingin akhir. Mereka ingin hari esok yang tak lagi dibayangi sepatu bot dan setoran darah. Pria tua itu menutup langkahnya di hadapan Sugi. Tidak ada pukulan pertama yang diumbar. Yang ada adalah pengakuan sunyi bahwa satu era telah selesai. Legenda telah terbuka, bukan untuk menuntut tahta, melainkan untuk memutus rantai. Dan di malam yang hening itu, pasar menyadari, ketakutan akhirnya menemukan lawannya. Fajar menyusup pelan di sela atap pasar, menyiram gudang pusat dengan cahaya pucat. Malam yang menahan napas akhirnya melepasnya. Di dalam gudang, waktu seakan berjalan lebih lambat, detak jam terdengar jelas, napas terasa berat. Sugi Botak berdiri kaku, tubuhnya tegang oleh dua rasa yang saling bertabrakan, amarah yang tersisa dan takut yang tak bisa lagi disangkal. Pria tua itu melangkah maju satu tapak. Tidak ada teriakan, tidak ada gerakan sia-sia. Setiap langkahnya mengikis jarak dan ilusi kekuasaan yang selama ini Sugi pelihara. Semua ini berakhir sekarang, ucapnya tenang. Kalimat itu bukan ancaman, melainkan kepastian. Sugi mencoba mengangkat tangan, suaranya pecah ketika mencoba memerintah orang-orang yang tak lagi berdiri di belakangnya. Pertarungan itu terjadi tanpa kemarahan. Cepat, terukur, dan menentukan. Sugi menyerang dengan sisa tenaga dan kebrutalan yang dulu menakutkan pasar. Namun yang ia hadapi bukan ketakutan, melainkan pengalaman. Pria tua itu membaca setiap gerak, menutup setiap celah, mematahkan niat sebelum berubah menjadi serangan. Gudang yang luas terasa sempit bagi satu kebenaran yang tak bisa ditawar. Di luar, orang-orang berkumpul lebih dekat. Tidak ada yang berteriak menyemangati. Mereka menyaksikan dengan mata terbuka, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. Bayangan bergerak di balik pintu gudang, lalu hening. Hening yang menekan, sebelum akhirnya pecah oleh bunyi pintu yang terbuka. Pria tua itu melangkah keluar lebih dulu. Nafasnya stabil, langkahnya mantap. Di belakangnya, Sugi Botak terjatuh berlutut, kekuatannya runtuh bersama kebohongan yang ia bangun. Tidak ada penghinaan, tidak ada pukulan lanjutan. Kekalahan itu, telanjang, terlihat oleh semua mata, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun.
Cahaya matahari pagi menyapu wajah-wajah yang menonton. Ketakutan yang selama ini membeku mulai mencair, digantikan oleh kelegaan yang nyaris tak berani dirayakan. Beberapa orang menutup mulut, beberapa menghela napas panjang. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kesadaran kolektif bahwa sebuah era telah jatuh. Sugi botak menunduk, tak mampu menatap. Ia mencoba berdiri, namun goyah. Anak buah yang tersisa memilih menjauh, satu persatu. Kekuasaan yang berdiri di atas ketakutan runtuh ketika ketakutan itu berpindah tangan. Pasar, yang selama ini menjadi panggung kekejamannya, kini menjadi saksi kejatuhannya. Pria tua itu menatap sekeliling. Ia melihat pedagang, kuli angkut, penjaga parkir, wajah-wajah yang pernah ia bersihkan sampahnya, yang pernah diam ketika ia dipukul. Tidak ada kebencian di matanya, hanya harapan agar mereka belajar dari hari ini. Di bawah matahari yang naik perlahan, pasar akhirnya berdiri tanpa bayang-bayang. Tinggal satu bab lagi sebelum semuanya benar-benar selesai. Pagi itu pasar tidak lagi terasa seperti medan perang. Matahari naik perlahan, menyentuh lapak-lapak yang selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang kekerasan. Orang-orang berdiri lebih lama di depan kios mereka, bukan karena takut, melainkan karena ingin memastikan bahwa semua ini nyata. Tidak ada sepatu bot menghantam lantai, tidak ada teriakan setoran. Yang terdengar hanya suara manusia bernapas lega. Sugi botak dibawa pergi tanpa sorak, tanpa hinaan. Kekalahannya tidak dirayakan, karena pasar ini sudah terlalu lama lelah oleh kebencian. Para preman yang tersisa menghilang, tercerai-berai oleh rasa takut yang dulu mereka tanam sendiri. Kekuasaan yang dibangun dari teror runtuh dalam satu pagi yang tenang, dan ketenangan itu justru terasa asing, nyaris canggung. Pria tua itu kembali mendorong gerobaknya. Tidak ada kain hitam, tidak ada simbol tengkorak yang dipamerkan. Ia kembali menjadi tukang sampah pasar, tubuh renta dengan pakaian lusuh. Namun kali ini, setiap orang memberi jalan. Beberapa menyapa dengan anggukan hormat, beberapa dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang berani bertepuk tangan, seolah takut merusak kesakralan momen itu. Seorang anak kecil berlari mendekat, membantu mendorong gerobaknya tanpa diminta. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum pertama yang benar-benar terlihat. Di sudut lain, pedagang-pedagang saling membantu membereskan lapak, sesuatu yang dulu jarang terjadi. Pasar mulai hidup sebagai komunitas, bukan wilayah kekuasaan. Menjelang siang, seorang pedagang muda memberanikan diri berbicara, suaranya masih bergetar. "Terima kasih." Pria tua itu berhenti, menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Jangan berterima kasih padaku," katanya lirih. "Jaga pasar ini bersama-sama. Jangan diam lagi." Kata-kata itu lebih berat daripada ancaman manapun. Hari-hari berlalu, pasar menjadi lebih bersih, bukan hanya dari sampah, tetapi dari rasa takut. Pria tua itu tetap bekerja sampai suatu pagi ia tidak datang. Gubuk kecilnya kosong, peti kayunya lenyap. Tidak ada pesan, tidak ada pamit. Ia pergi seperti ia datang, tanpa pengumuman. Namun legenda tidak benar-benar hilang. Ia hidup dalam cerita yang diceritakan pelan pada anak-anak pasar, tentang seorang tukang sampah yang memilih diam terlalu lama, lalu bangkit ketika ketidakadilan tak lagi bisa ditoleransi. Tentang 5 raja tengkorak yang memilih menghilang setelah tugasnya selesai. Dan setiap kali pasar mulai lupa diri, setiap kali keserakahan mencoba tumbuh kembali, orang-orang akan saling mengingatkan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian untuk tidak lagi diam. Pasar itu akhirnya belajar bernapas, karena legenda sejati bukanlah mereka yang ditakuti, melainkan mereka yang membuat orang lain berani. Pesan moral, ketidakadilan tumbuh subur bukan hanya karena pelaku kejahatan, tetapi karena diamnya orang-orang baik.